Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik dan melibatkan banyak komponen, sehingga aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusi sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ruang Sains? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membagikan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah untuk rekan-rekan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau yang sedang mengambil mata kuliah manajemen sekolah dasar. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke manajemen sekolah dasar, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Banyak ahli mengemukakan tentang manajemen. Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen, pada video ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan menggerakkan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dari kelompok manusia dengan menggunakan potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, menurut Ulbet Silalahi, manajemen adalah sebagai kegiatan mendayagunakan sumber-sumber manusia dan non-manusia dan tugas melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pemimpin, dan pengontrolan, sehingga individu atau kelompok yang bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat para ahli bahwa manajemen dapat dipandang dari 3 aspek, yaitu yang pertama manajemen sebagai ilmu, yang kedua manajemen sebagai kiat, cara, atau seni, dan yang ketiga manajemen sebagai profesi. Manajemen dipandang sebagai ilmu karena manajemen merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja dalam mencapai tujuan. Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu dikarenakan manajemen juga memiliki teori-teori yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen dikatakan sebagai kiat, cara, atau seni karena dalam mempraktekkan manajemen, seorang manajer harus dapat memadukan unsur-unsur pandangan, keterampilan, teknis, serta keterampilan melakukan komunikasi. Dan manajemen dikatakan sebagai profesi karena dalam mempraktekkan manajemen oleh para manajer profesional diperlukan pendidikan dan keahlian-keahlian khusus untuk dapat mengatur dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Lembaga pendidikan dimulai dari lembaga pendidikan usia dini, lembaga pendidikan dasar,
lembaga pendidikan menengah, dan lembaga pendidikan tinggi. Sekolah dasar tidak ubahnya sebagai sebuah institusi atau lembaga. Sebagai institusi atau lembaga, sekolah dasar mengemban misi tertentu, yaitu melakukan proses edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi anak didik dalam rangka menghantarkan mereka siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik dan melibatkan banyak komponen, sehingga aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusi sekolah dasar. Secara garis besar, aktivitas pendidikan di sekolah dasar baik negeri maupun swasta dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama aktivitas pembelajaran kurikuler, yang kedua aktivitas pembelajaran ekstrakurikuler, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran lainnya. Aktivitas pembelajaran kurikuler seperti pembelajaran PKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan dan kesenian, penjaskes, dan pembelajaran muatan lokal. Yang kedua, aktivitas pembelajaran ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, usaha kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, dan patroli keamanan sekolah. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran lainnya seperti dalam bentuk upacara bendera yang diselenggarakan setiap hari Senin dan senam pagi. Masing-masing jenis aktivitas pembelajaran tersebut memiliki tujuan kurikuler, namun semua aktivitas pembelajaran harus dipadukan sedemikian rupa dan diarahkan kepada pencapaian satu tujuan, tepatnya tujuan institusional sekolah dasar. Demikian juga agar jenis aktivitas pembelajaran satu dan lainnya tidak tumpang tindih dan fasilitas sekolah dapat didayagunakan secara optimal, maka sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik. Dalam pelaksanaan semua aktivitas pembelajaran di sekolah dasar dilibatkan banyak komponen, yaitu komponen manusia dan komponen non-manusia. Komponen manusia di sekolah dasar cukup banyak. Dalam kondisi normal terdiri dari 10 personil, yaitu 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru mata pelajaran pendidikan agama, 1 orang guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan 1 orang pesuruh sekolah. Sedangkan komponen non-manusia di sekolah dasar terdiri dari 1. 6 ruang kelas, 2. 1 ruang kepala sekolah yang juga difungsikan sebagai ruang administrasi, 3. Buku teks, buku penunjang, buku bacaan, dan berbagai alat peraga. Yang keempat, keuangan. Agar dapat didayagunakan secara optimal dalam mencapai tujuan institusional sekolah dasar, semua komponen tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak personil dan fasilitas yang didayagunakan, semakin menuntut adanya manajemen sekolah dasar yang baik. Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah juga memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah.
Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Dari beberapa definisi tersebut, manajemen sekolah dasar merupakan penerapan manajemen sekolah di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Manajemen sekolah memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek manajemen eksternal, dan yang kedua, aspek manajemen internal. Aspek manajemen internal adalah meliputi hubungan pihak dalam sekolah. Contohnya, perpustakaan, laboratorium, bangunan fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan, evaluasi pendidikan, dan hubungan antar sesama guru dan murid. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah, seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, dan pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan limpahan rezeki. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.